wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran Nahwul Wadih dengan judul Jazmul Fi'lil Mudhari', tanda jazmnya fi'il mudhari'. Silakan dibuka bukunya pada halaman 52. Baik. Kita lihat di sini contoh-contohnya. Al-amsilatu: lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Muhammad tidak menghafal pelajarannya. Yang kedua, lam yanqati' nuzul al-matari. Lam yanqati' nuzul al-matari. Hujan tidak berhenti turun. Artinya hujan terus menerus. Yang ketiga, lam yaqbid ahadun 'ala al-lissi. Lam yaqbid ahadun 'ala al-lissi. Seorang tidak menangkap atas pencuri tersebut. Artinya seseorang belum menangkap pencuri tersebut. Yang keempat, la ta'kul wa anta sya'ban. La ta'kul wa anta sya'ban. Jangan kamu makan ketika kamu dalam keadaan kenyang. La ta'kul wa anta sya'ban. Jangan kamu makan pada saat kamu keadaan kenyang. Yang kelima, la tuksir minad dhahiki. La tuksir minad dhahiki. Jangan kamu banyak tertawa. La tuksir minad dhahiki. Yang keenam, la tusri' fis sayri. La tusri' fis sayri. Jangan kamu tergesa-gesa dalam berjalan. Baik. Yang ketujuh, kita lihat di sini. In taftah nawafidal hujrati yatajaddad hawa'uha. In taftah nawafidal hujrati yatajaddad hawa'uha. Jika kamu membuka pintu jendela, yatajaddad hawa'uha, niscaya udaranya menjadi baru. Yatajaddad di sini artinya baru. Jadi akan memperbarui udara. Jika kamu membuka jendela, niscaya udaranya menjadi baru. Baik. Yang kedelapan, in tajlis fi majra al-hawa'i tamrat. In tajlis fi majra al-hawa'i tamrat. Jika kamu duduk pada tempat keluarnya udara, tamrat, kamu akan sakit. Ya, in tajlis fi majra al-hawa'i tamrat. Jika kamu duduk di tempat keluarnya udara, maka kamu akan sakit. Yang kesembilan, in yusafir akhuka tusafir ma'ahu. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Jika saudara kamu bepergian, kamu bepergian dengannya. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Jika saudara kamu bepergian, tusafir ma'ahu, kamu pergi bersamanya. Baik. Teman-teman yang berbahagia, coba kita lihat secara seksama pada nomor 1 sampai nomor 6 ini. Kita lihat bahwasanya kita mendapati fi'il mudhari' tersebut harokatnya sukun. Padahal kita ketahui bahwasanya harokat fi'il mudhari' ketika tidak dimasuki oleh huruf-huruf yang lain, atau ketika fi'il mudhari' tersebut berdiri sendiri, maka harokatnya adalah dengan dhammah. Namun kalau kita lihat di sini dari nomor 1 sampai nomor 6,
harokat fi'il mudhari semuanya menjadi sukun. Kenapa harokat fi'il mudhari yang tadinya dhammah menjadi sukun? Ternyata di depannya ada huruf yang membuat fi'il mudhari tersebut menjadi sukun atau jazm. Apa huruf tersebut? Huruf tersebut adalah huruf lam. Jadi kita lihat di sini, yang tadinya yahfazu, yanqati'u, yakbidu menjadi lam yahfaz, lam yanqati, lam yakbid. Baik. Dan lam di sini menunjukkan peniadaan. Yang keempat, kita lihat juga di sini ta'kulu, tuksiru, tusri'u, itu semua adalah fi'il mudhari. Namun ketika kita baca fi'il mudhari tersebut bersamaan dengan huruf la, maka otomatis fi'il mudhari yang tadinya dhammah menjadi sukun. Contohnya la ta'kul, la tuksir, la tusri'. Jadi kita bisa pahami bahwasanya yang membuat fi'il mudhari tersebut menjadi sukun atau jazm karena di depannya ada huruf la. Baik. Dan la ini disebut dengan la nahyi. Kenapa disebut dengan la nahyi? Karena fungsi la ini adalah bentuknya larangan. Sedangkan nahyu artinya adalah larangan. Jadi la nahyi artinya la yang berfungsi untuk melarang. Baik. Maka kita lihat di sini, la ta'kul wa anta sya'ban. Jangan kamu makan pada saat kamu kenyang. Ini kan bentuknya melarang. Artinya melarang seseorang supaya tidak makan ketika dalam keadaan kenyang. Begitu juga yang kelima, la tuksir minad dhuhki, la tuksir minad dhuhki. Jangan kamu banyak tertawa. Ini menunjukkan apa? Larangan. Kita melarang seseorang supaya tidak banyak tertawa. Dan begitu juga sampai nomor 6. Kita lihat yang ketujuh. Di sini yang ketujuh kita perhatikan bahwasanya fi'il mudhari'nya ada 2. Yang tadi contoh nomor 1 sampai nomor 6 fi'il mudhari'nya hanya 1 saja. Namun nomor 7 sampai nomor 9 fi'il mudhari'nya ada 2. Kita lihat di sini, in taftah nawafidal hujrati yatajaddad hawa'uha. Taftah di sini adalah fi'il mudhari'. Begitu juga yatajaddad itu adalah fi'il mudhari'. Kalau kita baca tanpa menggunakan huruf in, maka otomatis harokat fi'il mudhari' yang akhirnya harokatnya adalah dhammah. Misalkan saya baca taftahu, yatajaddadu, tajlisu, tamradu, yusafiru, tusafiru. Itu semua adalah fi'il mudhari' yang harokatnya dhammah. Namun ketika dia dimasuki oleh huruf in, maka otomatis fi'il mudhari' tersebut dua-duanya menjadi harokatnya sukun. Sebagaimana tadi yang telah kita bacakan, taftahu menjadi in taftah, tajlisu menjadi in tajlis, yusafiru menjadi in yusafir. Begitu juga yang setelahnya, yatajaddadu, yatajaddad, tamradu, tamrad, tusafiru, tusafir. Baik. Jadi in taftah nawafidal hujrati yatajaddad hawa'uha. Yang kedelapan, in tajlis fi majra al-hawa'i tamrad. Tamrad di sini adalah fi'il mudhari'. Namun karena sebelumnya ada huruf in, maka menjadi sukun. Jadi tamrad. Begitu juga yang kesembilan, in yusafir akhuka tusafir ma'hu. Yusafir fi'il mudhari', tusafir juga fi'il mudhari'. Kenapa dibaca sukun? Karena sebelumnya dimasuki oleh huruf in. Jadi in di sini fungsinya adalah menjazam dua fi'il mudhari'.
Taib. Dan perlu kita ketahui bahwasanya in di sini disebut dengan insyart, ya, insyart, yaitu insyarat. Adapun fi'il mudhari yang kedua disebut dengan jawabus syart. Taib. Selebihnya mari kita baca al-bahas supaya lebih kita fahami. Taib. Al-bahsu yashtamilu kullu misalin min al-amthilati as-sittati al-ula ala fi'lin mudhari qablahu ahadun al-harfain lam wa la, wa yadullu al-harfu al-awwal ala nafyi al-fi'li fi zaman al-madi, wa yufidu al-harfu al-thani nahya al-mukhatab an al-fi'li. Taib. Kalau kita lihat nomor 1 sampai contoh nomor 6 itu semua adalah contoh daripada fi'il mudhari yang dimasuki oleh salah satu huruf jazm, di antaranya lam dan la. Adapun contoh 1 sampai 3 ini adalah bentuk peniadaan. Peniadaan pada masa lampau. Misalkan kita lihat di sini, lam yahfad Muhammadun darsahu. Muhammad tidak hafal pelajarannya. Kita ketahui bahwasanya Muhammad sudah menghafal pada hari-hari sebelumnya atau waktu sebelumnya. Namun pada saat ini Muhammad tidak hafal. Maka kata lam di sini sebagai bentuk peniadaan pada waktu yang lampau, yang dilihat hasilnya sampai sekarang ternyata belum tercapai, sehingga kita katakan Muhammad tidak menghafal pelajarannya atau Muhammad tidak hafal pelajarannya. Taib. Intinya lam di sini adalah bentuk peniadaan. Taib. Adapun yang contoh yang di samping nomor 4 sampai nomor 6 ini adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh huruf la, yang mana fungsi la ini adalah bentuk larangan dari orang yang diajak bicara. Sekali lagi, la ini adalah la nahyi yang menunjukkan atau berfungsi untuk melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ketika la ini masuk kepada fi'il mudhari, maka sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang baru tadi, maka fi'il mudhari tersebut menjadi harokatnya sukun. Taib. Misalkan la ta'kul, la tuksir, la tusri', itu semua fi'il mudhari'nya harokatnya sukun karena dimasuki oleh la nahyi. Dan sekali lagi, la nahyi ini adalah bentuk larangan. Taib. Yang kedua, paragraf kedua kita lihat di sini, idza ta'amalta akhir kulli mudhari'in masbukin bi ahadi hadaini al-harfain fi hadhihi al-amthilati wa fi ghayriha wajadtahu majzuman, lakinnaka idza hadafta hadal harfa wajadtahu marfu'an. Min dhalik nara anna kulla min hadaini al-harfain idza dakhala al-mudhari' jazama akhirahu. Taib. Kesimpulannya, apabila kita mengamati di akhir fi'il mudhari' tersebut bahwasanya harokatnya semuanya sukun. Namun apabila kita membuang atau tidak menghadirkan lam dan la ini, maka fi'il mudhari' tersebut menjadi harokatnya dhammah. Namun apabila kita hadirkan la nahi ini dan lam nafi ini kepada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut menjadi sukun. Baik. Berikutnya kita baca, wa idza ta'amalta al-amthilata al-salisata al-akhirah wajadta kull misalin minha mabdu'an bil harfi in wa mushtamilan ala fi'lain mudhari'ain majzumain. Husul al-awwal minhuma syartun fi husul al-thani
ففتح النوافذ في المثال الأول مثلا شرط في تجدد الهواء، والذي أفاد الشرط وجزم كل من الفعلين هو إن، ولذلك تسمى إن حرف الشرط وجزم، ويسمى الفعل الأول فعل الشرط والفعل الثاني جواب الشرط. طيب. Kita baca kesimpulannya. Kalau kita melihat dari contoh-contoh nomor 7, nomor 8, nomor 9, ketika ini masuk kepada fi'il mudhari' yang pertama, maka fi'il mudhari' tersebut menjadi sukun, dan itu disebut dengan fi'il syart, jadi fi'il syart. Adapun pada fi'il mudhari' yang kedua yang harokatnya sukun tersebut, maka itu disebut dengan jawabus syart, ya, jawabus syart. Baik. Intinya bahwasanya apabila lam nafi atau la nahyi masuk kepada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut harokatnya menjadi sukun. Dan apabila in ini masuk kepada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut dua-duanya menjadi sukun. Yang pertama disebut dengan fi'il syart, yang kedua jawabus syart. Baik. Supaya lebih gampang lagi, lebih bisa dipahami lagi, mari kita lihat kaidah atau inti daripada pembahasan ini. Silakan dibuka di qawaidnya atau kaidahnya. Yujzamu al-fi'lul mudhari' idza sabaqahu harfu jazim kal harfi al-atiyah wa hiya lam wala nahiyah wa in. Baik. Dijazamkannya fi'il mudhari' tersebut apabila ia didahului oleh huruf jazm. Apa dia huruf jazm? Yaitu lam, wala nahiyah dan wa in. Baik. Lam wala nahiyah tajazimani fi'lan mudhari'an wahidan. Lam dan la an-nahiyah dia menjazam fi'il mudhari' satu saja. Artinya lam nafi dan la an-nahiyah ini menjazam satu fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' tersebut hanya satu yang disukunkan atau yang dijazam. Wal harfu al-awwal yanfi husul fi'li al-madhi. Yang huruf pertama yaitu maksudnya lam, yaitu huruf lam, yanfi husul fi'il al-madhi, yaitu meniadakan fi'il fil madhi. Wasani yanha 'anil 'amali al-fi'l. Dan yang kedua melarang perbuatan tersebut, artinya melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalkan tadi la ta'kul wa anta sya'ban. Jangan kamu makan dalam keadaan kamu kenyang. Ini kan bentuknya melarang, la ta'kul. Baik. Jangan kamu makan. Baik. Yang terakhir in tajazimu fi'laini wa tufidu anna husul al-fi'li al-awwal syartun fi husul al-fi'li as-tsani. Baik. Adapun in adalah menjazam dua fi'il mudhari'. Yang pertama bentuknya adalah syart atau syarat. Yang kedua adalah bentuknya jawab dari syarat tersebut atau jawab syart. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan jazmul fi'il mudhari'. Semoga bisa dipahami. Teman-teman yang berbahagia, sebagai penambahan pemahaman materi yang telah kita pelajari, kiranya sedikit kita akan menjelaskan terkait bentuk i'rab daripada jazm fi'il mudhari'. Baik. Kita lihat di sini, silakan dibuka bukunya di halaman 56. Baik, di situ ada tamrinu fil i'rab, latihan dalam mengi'rab.
lam yusafir faridun. Lam yusafir faridun. Lam harfun nafyi wa jazm. Itu lam adalah huruf yang membuat fi'il mudhari tersebut menjadi sukun atau menjadi jazm. Baik. Yusafir fi'il mudhari majzumun. Yusafir adalah fi'il mudhari majzumun. Fi'il mudhari yang dimana dia majzum dikarenakan ada huruf lam di depannya, dan tanda jazamnya fi'il mudhari tersebut adalah sukun. Kenapa jazamnya dengan sukun? Karena fi'il mudhari ini adalah mufrad, bukan musanna, dan juga bukan jama'. Maka ketika fi'il mudhari ini bentuknya mufrad, maka tanda jazamnya yaitu dengan sukun. Baik. Faridun, farid adalah sebagai fa'il. Ya, setiap fa'il pasti marfu'. Marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan dhammah. Maka kita baca faridun, marfu'nya dengan dhammah. Kenapa marfu'nya dengan dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Baik. Yang kedua, in yazra aliyun yahsud. In yazra aliyun yahsud. Jika Ali bercocok tanam, Ali akan memanennya. Baik. In harfun yajzimu fi'lain. In adalah huruf yang menjazam dua fi'il, yaitu dua fi'il mudhari. Yazra fi'il mudhari majzumun. Yazra adalah fi'il mudhari yang majzum. Majzumnya dengan apa? Yaitu majzumnya dengan sukun. Kenapa majzumnya dengan sukun? Karena bentuknya adalah mufrad. Yang kedua, aliyun. Aliyun fa'ilun marfu'un. Ali adalah fa'il, dan setiap fa'il pasti marfu'. Namun di sini marfu'nya dengan apa? Ternyata marfu'nya dengan dhammah. Maka dibaca aliyun. Kenapa marfu'nya dengan dhammah? Karena ia adalah isim mufrad. Baik. Yahsud fil mudhari majzumun. Yahsud adalah fil mudhari yang juga majzum. Majzumnya dengan apa? Majzumnya dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena juga dia fil mufrad. Baik. Dan perlu kita lihat di sini bahwasanya in yazra di situ adalah fi'il syart, ya fi'il syart. Adapun jawab syaratnya itu yaitu pada yahsud aliyun, ya yahsud aliyun. Yahsud di sini adalah jawabu syart. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya semoga bisa dipahami. Apa yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu indallah, dan apa yang salah adalah kekurangan saya pribadi. Mungkin saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.